Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nih kita kandang pun Pak nih Pak. Kandang Mr. Wedhus Farm yang lokasi di Grati Pasuruan Pak. Oh Grati Pasuruan ya tidak nih Pak Abah stres ini luar biasa ini rumahnya padahal di Pasuruan. Setengah jam Pak Gisking pergi. Setengah jam perjalanan. Setengah jam perjalanan. Saya telepon berkenan ke sini luar biasa matur nuwun sak derenge Mbah. Mau berbagi ilmu, saya nyari praktisi-praktisi yang suka berbagi ilmu Pak. Biar ilmunya nanti jadi berkahan ngoten ta Pak? Nggih. Nah, insyaallah jadi amal jariah kan ngoten ilmu yang bermanfaat. Ini bersama Abah Sutris ya Pak. Nggih. Nyun saya Mbah, ini sakit diceritake awalnya tahun pinten awal mula napa nggih peternak jenengan to Pak? Tadinya kula niku dari nol Pak. Nggih. Soalnya kula ngabdi teng pemerintah 40 tahun. Nah, ini pensiunan tentara nih. 2014, kemudian 2018 awal setar kula jenis kambing. Dengan skill yang masih nol ngarani wedhus saya bingung bedakno wedhus lanang wedok kadang kudu digrayai dhisik saking nggak paham. Kesimpulannya 1 tahun hancur. Tahun pertama tahun 2014 pensiun, 2018 start Pak. 2018 start. 4 tahun itu caranya masih nyari-nyari karena ya itu korban YouTube. Oh nggih, ini teman-teman nanti kalau lihat YouTube harus di sharing, harus di tanpa pilah-pilah filter. Nggih. Ya kesimpulannya ya tekor torok jeblok. Nggih. Nah, kemudian saya 2019 awal itu mencoba domba mencari genetik unggul. Saya cari genetik unggul, saya kembangkan, dan di situ saya kebetulan karena saya kutu buku dan media itu langganan karena saya belajarnya hanya dari situ, karena belajar dari kandang ke kandang itu saya tambah bingung karena beda-beda. Tambah beda, kemudian mungkin pemahaman yang berbeda, jenis yang berbeda dan sebagainya. Nah, dari salah satu buku itu saya temukan betul-betul pintu masuk untuk beternak. Jadi apapun yang diternak, apakah itu jenis perikanan, jenis unggas, kemudian sapi, kambing, hanya satu, kita kuasai pakan. Dan saya bukunya apa Pak? Kalau masih ingat bukunya? Bukunya itu karangan dari salah satu profesor yang di Bali. Judulnya itu kalau nggak salah ingat judulnya itu budidaya ternak yang dapat menghasilkan satu profit yang bagus untuk menghindari kerugian dan mempertahankan modal. Di situ endingnya sebagai peternak mandiri. Nah, saya lakoni dari situ. Akhirnya kala itu 2019 saya nanam pohon indigo pera. Kandang waktu itu ada di Kalibaru, sampai sekarang masih ada, Kalibaru Banyuwangi. Saya nyari bibit indigo pera, nyari dapet, saya tanam 25.000 pohon. Lahan sewa, saya sewa lahan itu mendekati 2 hektar, 1,8 kalau nggak salah. 25.000 tan saya tanam. Pada saat itu saya banyak dibully. Sewa lahan sekian, tanam sekian, ongkos sekian, apa nggak tekor kalau untuk belanja kambing melebihi untuk ngisi kambing di kandang. Tapi itu sudah saya paksakan karena 1 tahun pertama 2018 hancur. Nah, dari 2019 begitu panen indigo pera, saya rasakan memang luar biasa Pak. Luar biasa, kos turun gratis, ternak tumbuh bagus, sehat, sakit juga jarang. Memang kalau kita kos itu beli, waduh berat. Saya yang jenis tanaman apa saja semua sudah saya coba. Ada yang bilang membaca F1 saya coba, kurang bagus ternyata, pertumbuhannya kurang bagus. Kemudian odot saya sudah,
Biogen sudah, Retnapir sudah. Ternyata yang saat ini yang cocok itu di daerah Banyuwangi, bahkan ini saat ini kita berada di kandang Grati. Di Grati pun sangat cocok, hanya 2 macam, Indigo Pearl dengan Odot, dengan Pacong. Pacong ya, Pacong ya. Pacong itu dia proteinnya cukup lumayan tinggi, minimal 14%, bahkan bisa sampai 16% kalau usia panen tepat, kemudian perawatannya bagus. Kemudian produksi panen, kalau kita tanam 1 hektar, 1 hari itu dapat 1 ton. 2 hektar, 1 hektar pacong. 1 hektar pacong itu per harinya menghasilkan 1 ton per hari, 1 ton minimal. Yeah. Akhirnya kalau kita kalkulasi dari sewa, misalnya sewa lahan itu katakan 15 juta, itu dari panen pacong itu nilai pacong itu setelah kita panen cuma Rp50. Jatuhnya ya. Sangat murah. Nah, kemudian kalau Indigo Pearl dia panennya dia lebih sedikit daripada pacong. Kalau 1 hektar itu rata-rata per hari rutin sepanjang tahun kita bisa mendapatkan sekitar 300 sampai 400 kilo. 300-400 kilo dengan protein di atas 25%. Yeah. Pakan itu pedomannya kan 3, Pak. Yeah. 1 murah. Kemudian yang kedua berkualitas. Murah, berkualitas. Yang ketiga berkelanjutan. Yeah. Prinsip pokok itu di buku yang saya baca itu. Yeah. Yeah. Artinya murah. Ini mau tidak mau kita tanam. Kemudian berkualitas juga kita tanam. Kita milih yang tanaman yang berkualitas. Kemudian berkelanjutan ya karena kita tanam. Yeah. Sudah kita siapkan. Kalau ditanya, misalnya ada peternak bertanya, kalau saya pelihara 10 ekor, berapa luas yang saya siapkan lahan? Sebetulnya keliru kalau menyiapkan demikian. Jadi kita menyiapkan lahan itu berdasarkan tonase ternak, bobot ternak total. Kalau kita pelihara katakan 50 ekor, misalnya bobotan rata-rata 40, berarti ketemu 2 ton. Maka kali 20%-nya rumput yang kita siapkan tiap hari. Artinya berarti kalau kali 20% ketemu 400 kilo. 200 sajikan pagi, 200 sajikan sore. Itu baru kecukupan minimal. Itu baru kecukupan minimal. Loh kok minimal? Saya karena pernah menguji, saya tungguin, saya timbang, itu ternyata ternak mampu 35% basah. Oh, mampu makan 35% dari berat tubuhnya ya? Iya. Nah, jadi kita nanam hijauan, itu kita sesuaikan dengan tonase ternak. Bukan berapa bukan jumlahnya ekornya. Ya? Tapi bobot ternaknya kira-kira 10 itu berapa gitu kan ya? Baru kita siapkan di lahan. Nah, kemudian untuk kembali lagi tadi, yang pertama murah, yang kemudian berkualitas. Berkualitas itu apa? Kalau jenis rumput, ya saat ini pacong. Kenapa pacong? Walaupun protein dia 14-16%, produksinya sangat tinggi. Sangat tinggi, per hektar itu 1 ton itu didapatkan tiap hari sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kalau Indigo Pearl itu tanam sampai panen tuh umur berapa bulan? Panen perdana itu antara umur 6 sampai 7 bulan baru panen perdana. 6 sampai 7 bulan baru panen perdana. Habis itu kan tiap hari panen kan? Setelah itu panen tiap hari. Kalau pacong? Pacong itu tanam pertama sekitar 2 bulan, maksimal 2 bulan setengah panen perdana. Setelah itu per 45 hari. Kalau kita panen serentak. Kalau serentak ya, kalau bertahap kan bisa terus. Kalau tiap hari kita berputar ya, tinggal kita bagi, kita patok 45 hari, maka setelah sampai di ujung sudah siap panen lagi. Kita melihat dunia ternak yang lain, jatuh bangun. Contohnya apa? Yang pakannya mesti beli. Kalau beli akhirnya banyak jatuhnya ya. Contohnya kita main di ikan lele, pakannya beli, berat. Ayam pakannya beli, dikendalikan dengan pakan. Pakan di stop 1 hari, peternak ayam nangis. Dinaikkan juga nggak bisa apa-apa kita. Hancur, terlambat ngedrop, teriak ayam.
terlambat panen teriak. Kalau domba ini kan enggak kita. Swasembada pangan. Nah kemudian kalau pakan kita, bagaimana kalau pakan kita cuman saya punyanya cuman pacong, nggak punya ramban atau legum? Apa bisa? Seperti ini bisa. Ya kalau domba ya. Iya bisa. Nah kita tambah bahan penguat. Bahan penguat unsurnya dari nabati. Karena protein ataupun energi nabati itu cukup tinggi. Ya kita tutuplah dari sana. Kekurangannya itu ya? Kekurangannya nutrisi kita tutup dari sana. Nah kalau ditanya berapa, kalau saya indukan ini rata-rata 50 kiloan ya, induk 50 kilo itu per hari saya kasih cuman 2,5 ons per hari. 2,5 ons pagi ngasihnya? Iya pagi separuh, sore separuh. Jadi 2 kali saji. Berarti 2,5 ons itu satu hari? Dibagi 2, iya. Oh, oke. Nah, itu nilainya kan cuma 1.250 kalau nilai nabatinya itu 5.000 atau sentrat itu 5.000. Kan cuma 1.250. Lah terus kalau anakan itu saya los. Anakan itu 24 jam saya los. Tidak saya batasi pakannya penguat. Karena apa? Di dalam breeding kita membutuhkan pertumbuhan ternak ini maksimal. Nah kalau dihitung berapa sih setelah dikalkulasi sejak anak itu lahir sampai umur 5 bulan, artinya 150 hari. Itu per hari rata-rata 5 on. Kalau kita pukul rata. Kalau pukul rata ya. Nah, per hari 5 on. Kalau 5 on kali 5 bulan. Kali 150 berarti kan cuma 75 kilo. 75 kilo kalau kali 5.000 nggak nyampe 400. Itu nggak nyampe ya? Nggak nyampe 400. Tapi kalau anaknya itu sampai 40 kilo di usia 5 bulan. Oh 5 bulannya 40 sampai 40 kilo ya? Seperti ini Pak. Nih ini umur 3 bulanan. Ini sudah 30 lebih. Nah akhirnya kalau kita kalkulasikan dengan harga daging, misalnya saya jual karkas sudah nggak usah jual bibitan. Ya profitnya masih besar. Besar ya. Ternak ini tidak pernah bohong Pak. Yang sering bohong itu pemiliknya. Gimana maksudnya Pak? Artinya begini, apa yang kita berikan pada dia, dia akan feedbacknya memberikan kita berlebih. Tapi kalau pemiliknya sering bohong, oh ini umur sekian, umur sekian, bobot sekian, tapi real timbangan tidak ada. Kemudian recording pertumbuhan tiap bulan tidak ada. Ini ada terus Pak? Ada, jadi sejak lahir kita timbang Pak. Sebulan kita timbang. Lagi. Ini kenapa? Untuk bahan evaluasi saya Pak. Ini kita timbang. Misalnya terjadi penurunan. Bobotnya penurunan. Kita cari permasalahannya apa? Apakah memang ambing induk tidak bagus? Apakah memang pakannya kurang atau dia kalah? Karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak. Kadang ambingnya induk, ambing induk bagus, anak bobot lahir bagus, induk gak open. Oh ya, sifat itu berpengaruh. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat dia keluar ternak ini sering dibully ya, nggak beda kayak manusia, dikeroyok terus. Oh lah, ada gitu ya Pak? Ada yang kayak begitu. Akhirnya dia mau makan bergabung dia susah. Minder lah. Jadi perilaku ternak. Akhirnya dia waktunya bermain dia nggak mau bermain. Kemudian setting kandang. Kemudian tingkat kejinaan ternak itu pada pemilik. Semakin dia jinak, maka dia semakin happy ternak itu, semakin senang, semakin tenang, semakin nyaman dan merasa sangat aman, merasa terlindungi. Tapi kalau hewan ternak kita deketin mau ngasih makan nih, lari gerajak, susah. Apa ada triknya untuk jinak? Yo ada. Trik untuk jinak itu ada. Diapain Mbak? Dilus-lus. Yang pertama setting kandang Mbak. Jadi setting kandang seperti ini. Ini kan satu lantai ini dengan ternak ini menyatu dengan manusia. Kita deketin tidak ada yang lari Pak. Oh jadi antara
pemilik sama ternaknya tidak ada jarak ya, satu lantai ya. Makan dia terpisah. Oh, itu susah. Nggak ada yang lari, Pak. Ternak-ternak ini. Nah, Cina, dia akhirnya merasa nyaman, merasa aman. Iya, nggak ada yang ini, Bang. Biasanya ada orang asingnya biasanya juga langsung lari-lari, Pak. Nah itu, ternak kalau sudah demikian nggak jinak dia susah pertumbuhannya. Nggak beda dengan manusia, merasa takut, stres. Jadi buatlah dia nyaman, buatlah dia jinak. Ini faktor yang sangat berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan ternak. Nah kembali lagi tadi masalah bagaimana dengan kos pakan, yaitu kalau kita hitung kayak anak-anak kayak begini ini sejak lahir sampai umur 5 bulan nanti dia paling menghabiskan per hari dihitung 5 on. Kurang lebih 75 kilo tadi ya. 75 selama kilo, 5 bulan. Selama 5 bulan. Nah, 5 bulan nanti dia bobot paling terburuk 35 kilo. 35. Terburuk. Oh, okay. Usia 5 bulan. Nah, kalau 35 kilo umpamanya per kilo itu taruhlah kita jual karkas kali 55%, karena ini posisinya rata-rata BCS 345. Karkasnya kira-kira berapa persen, Pak? Kalau ini berapa persen? Di antara 50 ke atas, Pak. 50 ke atas? Iya. BCS 45. Ini dombanya jenis apa tuh? Cross Texel dengan supoknya kayak Cross gini, Texel supok. yang hitam-hitam supok ya. Ini supok. Jinak sekali, Pak. Semua. Bah, kalau yang Cross Texel kayak apa, Bah, cirinya, Bah? Kan sering kayak yang kan ada Banyuwangi ada sopas, Bah. Ini Cross Texel. Nah, ini matanya sama juga ya, mendolo ya. Kalau sopas kan anu ya. Kalau sopas ya kadang tulang lebih tulang mata itu nonjol. Okay. Kalau ini nonjolnya enggak terlalu ya, Pak ya. Nah, itu kembali lagi yang seperti itu, Pak ya. Kadang peternak melihat telinganya sensor. Loh, kita ini mau pelihara telinga apa pelihara daging? Atau ekornya kayak tikus. Loh, kita ini mau pelihara ekor atau pelihara daging? Kita yang kita kejar itu pertumbuhan. Telinga mau sensor mau tidak. Lah kayak gini nah. Nih. Bangun. Nah, ini telinga biasa. Kalau ini tapi barangnya jumbo. Anu ya, Cross Texel ya, Pak ya. Ini bobot 60 up. Ini umur berapa ini, Pak? Ini lagi bunting, sudah laktasi 2. Oh, laktasi 2 ini. Laktasi 2, usiapan ketiga. Faktor gagalnya kenapa, Bah? Rata-rata kalau peternak pemula itu, Bah? Pakan diirit. Pakan diirit, terus ya, kedua pakan beli. Pakan beli ya. Pakan beli. Pakan diirit. Sudah beli artinya diirit. Hari-hari hanya berburu cari pakan yang termurah. Oh. Padahal keliru. Makanya tadi saya bilang ternak itu nggak pernah bohong, yang sering bohong itu pemiliknya. Kalaupun toh bahasa pantasnya, Pak, andaikan ternakku ini doyan sate, tak kasih sate tiap hari, karena dia akan mengembalikan makan lebih. Lebih dia berikan pada kita. Jadi tadi kalau umpamanya kosnya cuman sampai 4 kilo sen, hasil 35 kilo. Jadi anu ya, Mbak, untuk hijauan apa itu tidak dibatasi, Pak ya? Hijauan jangan dibatasi ya. Seperti ini kan masih stand saya terus sore nanti baru lagi sini. Untuk anak-anakan. Ini indigo pera. Untuk anaknya. Tanaman indigo pera yang dicoper khusus anaknya. Kalau induknya nanti khusus pacong, karena lokasi indigo pera tanam saya cuman ada 2000 meter, sekitar 2300 meter, banyak untuk yang di Miradi. Kalau yang di Banyuwangi memang full. Indigo pera saya tanam mendekati 2 hektar. Iya. Langsung apa dilayukan dulu biasanya, Pak? Kalau nggak salah. Gimana? Nggak pernah saya layukan. Langsung ya? Iya, langsung. Campur air hujan pun coba. Nggak masalah ya? Memang katanya. Kalau ada yang bilang saya sedikit salah, tapi alhamdulillah ternak tetap gemuk. Aman ya? Iya, aman.
Memang pakan itu sebetulnya kan semakin dia kadar air turun, semakin bagus. Ya. Tapi kalau sudah ternak dalam partai besar, kita sudah nggak sempat Pak untuk melayukan. Nggak sempat. Begitu ngarit 400 kilo, chopper langsung sajikan. 400 kilo langsung sajikan. Nggak pakai apa silase fermentasi, nggak pakai jenengan. Kalau, nah ini apakah silase bagus, fermentasi bagus. Yang jadi persoalan kalau kita melakukan lagi proses fermentasi, nah ini sekali sudah 400 kilo, sudah nunggu ya. 400 kilo kita silase, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mensilase? Berapa ruang yang kita siapkan lagi? Nah kalau silase orang-orang bikin seminggu sekali, berarti saya per minggu tuh harus bikin 2,8 ton. Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Jadi lebih sampai saat ini lebih efektif Pak ya? Hindari hal-hal yang ribet Pak. Ya. Hindari yang ribet supaya anak buah juga nggak makin pusing, nggak repot. Ini populasi berapa Pak? Kalau ya, di sini indukan 40 Pak. Termasuk yang di sebelah itu ada induk 40. Ini anak saat ini posisi 24 ekor. ABK berapa? ABK 1 ya. Karena ya tanaman udah kita siapkan. Sudah siap ya. Tinggal mana? Sewa Pak? Sewa semuanya Pak. Per hektar di sini rata-rata kalau dihitung per hektar 15 harganya, 15 juta per tahun. Kalau kandangnya sewa juga ini lahan sewa, semua saya sewa. Ya maklum nggak punya tanah. Nah itu sih menarik kan itu Pak. Biasanya rung di lahan, rung di tanaman, sewa. Nah, sewa masuk Pak, tetap masuk ya Pak? Tetap masuk Pak. Tetap masuk. Nyari yang agak pinggir ya Pak. Yang di Banyuwangi sama saya. Lahan kandang juga nyewa, lahan tanaman juga nyewa, anak buah juga bayar. Si ono susu alhamdulillah. Lah itu. Yang penting ya itu kita intent bener. Lakukanlah evaluasi. Itu rutin. Anak lahir ceprot timbang. Dapat sebulan kita timbang, kita evaluasi masalahnya di mana. Apakah masalahnya di induk, apakah masalahnya di pakan, apakah masalahnya di ambing. Yang sering apa Pak biasanya gagalnya pas ambing Pak. Ambingnya nggak keluar susu atau gimana? Ambing besar, tapi penuh dengan jaringan ikat. Nah itu ciri-cirinya apa? Ya kalau kita pegang merongkol. Kemudian kalau kita ngapur itu Pak? Ya. Ngapur itu bukan? Beda? Bukan, jadi kayak bakso. Di dalamnya itu kayak bakso. Itu dia susu keluar sedikit. Nah kelihatan pada saat anaknya nyusu, nggak sampai 1-2 menit nyusu meneh, nggak sampai 1-2 menit nyusu meneh. Karena belum ini ya, belum apa jenis. Orang yang nggak paham dianggap wah anaknya bapak gede, sering nyusu. Padahal ini karena susunya cuma ngerembes, sehingga anak masih lapar terus. Yang bagus itu gimana? Yang bagus tuh anak sekali nyedot langsung turun, minggir, mojok. Kenyang langsung ya Pak? Itu namanya langsung kenyang. Nah, kalau yang tadi yang ngerembes itu dikasih apa solusinya Pak? Ya kita susu tambahan. Kita bantu kalau pakan itu sebetulnya ya yang bersifat suplemen. Kalau pakan suplemen makanya saya tanam juga daun katu. Daun katu itu kan untuk melancarkan susu. Ya, karena kandungan apa? Hijauannya dia tinggi banget. Kemudian seperti daun pepaya itu juga bagus. Ya kalau memangnya obat saya ya pakai oksitosin Pak. Oksitosin untuk melancarkan kelenjar susu itu. Begitu lahir pasti saya suntik oksitosin. Pas lahir Pak, pertama lahir gimana? Lahir penanganan kelahiran? SOP kelahiran Pak. Begitu lahir, yang pertama anak itu kita bantu bersihkan bagian pernapasan pakai bagian pernapasan itu yang paling penting. Setelah itu kelahiran normal Pak ya. Setelah pernapasan kita bantu, kita bersihkan. Langsung langkah berikutnya kita susukan. Sekalipun dia bisa berdiri, bisa nyusu sendiri, jangan ambil resiko. Susukan. Susukan kira 10 menit, 15 menit, taruh, bersihkan atau biar induknya sendiri yang bersihkan sampai bersih. Potong kuku. Yang baru lahir tadi, langsung potong kuku, Bah? Kita kuek aja, kan itu kuku muda itu. Masih muda ya. Setelah kuku bersih, kita betadin bagian pusernya, semprot betadin. Betadin yang semprot.
Ya, kita masukkan botol spray itu, kita semprotkan. Setelah itu induknya kita suntik. Kalau saya ya, itu saya berikan oksitosin ya, biar cepat bersih. Di dalam plasentanya itu, dan sekaligus berharap kelenjar susu itu bisa terbuka semua dengan oksitosin itu. Kalau pusernya yang dikasih apa tadi? Betadin itu semua pusernya yang panjang sama. Iya, kita semprot semuanya. Karena saya nggak pernah motong puser. Jadi air ngelewer sampai 10 cm ya biar aja ngelewer. Nah, sampai kapan kita semprot? Ya sehari sekali, 3 hari itu udah kering. Sudah kering ya Pak? Nah, kering udah kita lepaskan. Untuk menghindari tetanus Pak. Kalau udah gitu dia tetanus. Kemudian setelah kita susukan, setelah kita betadin dan sebagainya, kita timbang. Baru kita catat di buku. Ini rata-rata berapa? Anaknya cross Texel ini? Baru lahir ya? Bobot lahir antara anak tunggal 3,5 sampai 6,5. Kalau anak tunggal 3,5 sampai 6,5. 6,5. Kalau yang kembar? Kalau anak kembar antara 2,5 sampai mendekati 4. 3,7, 3,8. Anak kembar 2. Kalau masa pertumbuhannya beda nggak Pak? Apa tergantung pemeliharaan? Kalau pertumbuhan itu saya bikin standar Pak di kandang ini. Minimal di dalam 5 bulan itu mampu pertumbuhan 10 kali lahir. Bobot lahir 10 kali ya 5 bulan. 10 kali bobot lahir 5 bulan, artinya per bulan 2 kali bobot lahir. Nah, itu berarti usaha kita positif Pak. Itu sudah kelihatan hasilnya Pak. Dengan pakan yang full ya. Iya. Nggak usah dibatasi. Nah, seperti ini kan dia selalu makan lagi. Wah, dia pengen makan selalu sediakan ya Pak. Dia walaupun dia makan nggak terganggu. Yang hitam-hitam ini supok Pak ya. Supok. Kayak jinak kayak begini dia merasa nyaman terus. Ini umur berapa Pak? Yang paling kecil itu Pak Hamid Pak? Yang saya Pak. 2 bulan. 2 bulan. Kalau 2 bulan kembar itu kembar 2. Kalau ini kembar 3. Kalau lepas sapian itu berapa Pak harganya Pak? Yang anak umur 5 bulan Pak. Oh, yang 5 bulan. Umur 5 bulan mau kembar 2 atau kembar 3 atau anak tunggal setelah usia 5 bulan baru saya lepas. Harganya 120 per kilo. Oh, pakai bobot hitungan bobot udah 120 per sehingga kilo. Kita berikan umumnya tuh mereka inden Pak ya. Bobot lahir kita sampaikan itu sudah di grup-grup itu mereka sudah Pak untuk saya Pak untuk saya Pak. Rebutan ya. Nah, terus namanya tolong kasih nama, kita bikinkan pula video berantai. Setiap bulan saya berkewajiban untuk menyampaikan atau kepada yang inden ini pertumbuhannya sekian. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sampai kelima diangkut, total timbangan bayar. Oh, bayarnya setelah bulan kelima Pak? Bulan kelima, jadi nggak perlu DP. Oh, nggak perlu ya? Kasih DP itu beban Pak. Karena apa? Kalaupun toh dia cancel misalnya pada saat bulan kelima dia ada keperluan mendadak atau apa, ya nggak ada masalah. Karena yang lain yang antri juga masih banyak. Terus nanti ngambil sendiri apa diantar Pak biasanya? Ngambil sendiri kan kita banyak mobil-mobil. Oh, yang kayak ekspedisi itu ya, ekspedisi. Ternak kan banyak. Kita titipkan lewat sana. Jadi tadi pertumbuhan minimal kita bikin standar minimal itu 2 kali bobot lahir per bulan. Jadi kalau 5 bulan kalau ketemu lahirnya 2,5 berarti sebulan berarti harus 25 kilo, 25 kilo plus bobot lahirnya sendiri berarti 27 kilo setengah. Berarti bentar, lahirnya tadi berapa Pak? Bobot lahirnya rata-rata? Kalau bobot lahir misalnya 4 kilo Pak ya. Misalnya 4 kilo. Nanti target per bulannya 40 kan. 40 ditambah 4 berarti bobot 44. Kali 10 apanya Pak? 10 kali bobot lahir. Oh, 10 kali bobot lahir. Oh, 10 kali bobot lahir kan 4 jadi 40 ya Pak? 40 ditambah bobot lahirnya 4. Bobot lahirnya 4. Berarti 44. Nah, itu targetnya. Target per bulan. Per 5 bulan. Panen. Oh, panen. Jadi panen nanti bobotnya jadi 44 ya. Iya. Targetnya minimal itu, ya. Pak. Oh, kalau di bawah itu berarti bahkan kadang ada yang sampai 12-13 kali bobot lahir di usia 5 bulan. Kenapa kita lepas 5 bulan? Dulu saya ngelepas selama 3 bulan, Pak.
Ternyata 3 bulan itu banyak yang masalah. pertama, banyak masalah. Ya. Satu, perjalanan jauh. Ya. Kemudian dia masih menyusui kenceng-kencengnya. Oke. Di usia 3 bulan. Dia dipisah. Ya, orang dipisah daripada masih, keluarga, ya, stres, usianya. ada stres ya. Ya. Kemudian stresnya tinggi. Kemudian sampai di tempat baru dengan cuaca yang berbeda, suasana yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tambah stres lagi. Stres berikutnya lagi, pakan yang pasti berbeda. Jadi numpuk stresnya, akhirnya terhambat. Makanya teman-teman yang nginden pada saat itu, Pak ini kok begini, Pak ini kok begini, akhirnya coba saya undur. Akhirnya ketemu yang pas 5 bulan untuk menghindari banyak masalah tadi Pak ya. Terus persoalan buat saya ada, kalau kita lepas pada saat usia 3 bulan, yaitu ambing ini susu masih kenceng, ngocor produksi susu, anaknya sudah nggak ada. Akhirnya terjadi apa? Merongkol atau jaringan ikat. Jaringan ikat itu terus, laktasi 1, laktasi 2 ini meningkat terus. Jadi kalau susu ambing yang bagus yang kemana? Kapurannya lemir. Kita pegang tuh lemir. Nggak ada lagi merongkol di dalam. Itu yang paling bagus. Itu kalau diperah gimana, Pak? Kalau kan misalkan anak sudah... Kalau merah domba, Pak, itu kan tidak semudah kita merah kambing perah. Karena dia... puntingnya kecil, meliritnya kecil, kecuali kalau pakai kop. Kalau pakai kop bisa, jadi di kop itu bisa dia. Tapi kalau umpamanya di diperah langsung manual pakai tangan enggak? Sulit ya. Kalau ini Pak, ini dari indukan ini berapa Pak pejantannya Pak? Ini pejantan 2. 2 ya? Yang 1, yang sana 1. Dari sekian ini induk ini pejantannya 2 Pak ya? Pejantan 2. Sebetulnya satu pejantan itu mampunya berapa? Ideal itu 30 Pak. 30. 40 mampu. Nah, itu kan siklusnya nanti anak umur 2 bulan setengah seperti ini Pak. Ini pejantannya supok sama teksel? Ini supok semua Pak. Oh pejantannya supok semua? Ini pada saat masa kawin, tapi anaknya baru umur 2 bulanan, 2 bulan setengah. Jadi anaknya masih ngikut. Ini 2 bulan setengah. Iya. Maksudnya ngikut gimana Pak? Maksudnya induknya saya kawinkan anaknya masih nyusu. Masih jadi satu sama induknya. Menghabiskan susu. Iya. Jadi kita kawinkan anaknya kita gabung. Ini mirip teksel, mirip sopas juga Pak ya? Kalau ini sopas. Oh ini memang sopas ya? Iya, betinanya sopas.